Ternyata dia chat ke saya kalau Mas Imam nggak angkat, saya melanjutkan bunuh dirinya. Dia menunjukkan ada Portas, ada Baygon, sudah bunuh diri. Siap-siap ya? Bukan, sudah bunuh diri. Yang besar-besar ini di backingin kan? Iya. Iya. Betul. Di backing. Ya, mungkin sama kalau partai coklat sama partai hijau. ya. Jadi untuk menjadi bandar ini kita seperti franchise saja. Oke. Kayak Gampang ya? gampang. Uang tunai ini. Uang tunai yang per tahun itu 900 triliun. Gimana kita sekarang nggak kacau ekonomi kita? Dan yang paling gila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda Indonesia. Saya Ilham Rasul, kembali lagi di podcast Rumah Pemuda, dan kali ini saya didampingi oleh kawan saya, Bung Redim Oktavudin. Kali ini, sahabat muda Indonesia, kita akan bahas soal maraknya judi online. Di samping saya, yang ganteng ini telah hadir, namanya Mas Imam Budi. Mas Imam Budi ini kurang lebih 3 tahun menjadi pemerhati dari praktek judi online. Terlalu banyak korban yang beliau tahu, terlalu banyak hal yang beliau tahu soal hasil investigasi dari pelaku judi online. Kita sapa dulu Mas Imam Budi. Selamat sore Mas Imam. selamat sore. Terima kasih telah berkenan bersama-sama dengan podcast Rumah Pemuda. Beliau ini seorang YouTuber juga, pengikutnya udah sangat banyak, tapi mau bekerja sama dengan Rumah Pemuda. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sinergi terus, apa yang kita perjuangkan bisa mencapai hasil yang maksimal tentu saja. Mas Budi, Mas Imam, apa kira-kira yang Mas Imam bisa ceritakan soal maraknya judi online ini? Ya, mungkin yang pertama yang saya sampaikan itu ada 2 poin sebenarnya, Bang. Itu dari bagaimana proses judi online ini merebak di Indonesia ya. Dan yang keduanya mungkin dari para korban. Jadi korbannya ini kan sangat banyak. Kalau kita ngelihat data ini kan yang dirilis sama pemerintah ini per hari hanya 2 yang meninggal karena judi online. Meninggalnya apa tuh? Karena judi tergantung macam-macam, ada ya dari dampak dari judi online itu sendiri gitu. Jadi data yang saya temukan dari pemerintah itu cuma ada 2 saja. Tapi sebetulnya itu kalau kita teliti lebih dalam, itu saya meyakini sehari itu bisa lebih dari 10. Bisa lebih dari 10. Bisa lebih dari korban 10. membunuh diri gara-gara judi online. Betul. Gitu. Jadi variabel ini saya dapatkan dari beberapa teman yang setiap hari itu mereka memberikan informasi ada kejadian korban bunuh diri dari kota A, kota B gitu. Ada banyak, hampir setiap hari. Yang beri informasi ini para korban atau teman korban atau keluarga korban? Ya orang yang terdekat lah, entah itu teman, entah itu keluarga begitu. Atau orang yang di daerah lingkungan itu. Itu hampir setiap hari itu ada aja, Bang. Pasti ada. Makanya kalau kita buat telisik lebih dalam gitu dengan variabel yang tepat, saya yakin itu bisa lebih dari 10 orang yang meninggal. 10 orang yang meninggal karena bunuh diri. Begitu. Itu Mas Budi. Itu berapa lama orang mainnya itu rata-rata bisa sampai dia klimaks? Mungkin faktor dia bunuh diri, ada faktor hutang atau kalah terus dia berhutang lagi, kalah terus berhutang lagi. Itu risetnya Mas Budi itu berapa lama kira-kira orang bisa sampai begitu? Orang sampai bunuh diri itu kalau dari sisi presentasi kuantiti bermain ya, intensitasnya ya, itu ada banyak yang bunuh dirinya tuh baru bermain 6 bulan ya ada, ada yang 2 tahun ya ada gitu. Tergantung dari seberapa besar dampak yang dia alami. Kekalahan dia. Betul. Jadi dampaknya, kalau kekalahan itu menurut saya relatif karena banyak di narasumber saya juga yang kalah sampai 4 miliar, 6 miliar juga nggak masih bisa survive gitu ya. Tapi mereka ada yang mereka bunuh diri itu kekalahannya 20 juta udah bunuh diri. Karena kan finansial orang kan berbeda-beda ya. Kalau mungkin dari beberapa orang 20 juta itu mungkin uang kecil, tapi untuk beberapa orang di daerah itu 20 juta udah mereka nabung bisa 3 tahun mungkin. Begitu. Jadi dampaknya saja sih. Jadi kita mau kalahnya berapapun,
dampak yang ditimbulkan dari judi online itu seberapa parah tergantung orangnya. Nah macam-macam. Ada yang bunuh diri. Rata-rata di umuran berapa? Yang saya temuin sejauh ini yang mereka bunuh diri ya, itu rata-rata di bawah 34. Di bawah 34 Berarti tahun. masih betul-betul produktif usianya, Betul. anak muda seumuran kita lah ya. Iya, betul. Iya, Begitu. Rata-rata ya yang saya temukan begitu. Dan ada kejadian yang menarik lagi nih, Bang. Oke. Mungkin ini jadi trigger saya kenapa saya tetap konsisten untuk membuat edukasi ini, menyebarkan ke teman-teman di sosial media begitu ya. Itu sebetulnya dulu awal pertama saya membuat edukasi ini sebetulnya saya hanya random saja. Jadi saya membuat konten apa yang saya ingin sampaikan aja, keresahan saya aja. Oke. Nah, ada beberapa momen saya mencoba menyampaikan keresahan saya, pandangan saya mengenai judi online. Jadi saat itu video monolog, 1-2 video. Ternyata itu membuat orang-orang yang pada bermain judi online itu relate. Nah, mereka banyak yang DM tuh Bang dari sana Bang, yang kepingin cerita. Oh ternyata banyak ya korban-korbannya. Nah dari situ saya mulai pelan-pelan menggeluti bagaimana judi online ini merebak. Dan setiap hari ternyata setelah saya bikin video 1-2 video podcast dengan teman-teman korban ini, makin banyak orang yang setiap hari itu berinteraksi. DM, betul, berinteraksi yang ingin bercerita. Nah dari situ saya fokus tuh, oh ya ternyata parah sekali dan dampaknya kan bermacam-macam. Nah seperti itu yang akhirnya membuat saya jadi trigger. Nah nyambung lagi ke tadi yang bunuh diri, triggernya adalah saya pernah menemukan salah satu narasumber yang membuat saya itu betul-betul shock. Jadi saya ngobrol dengan narasumber itu hampir 2 jam. Dia menceritakan bahwa dia itu hancur, depresi karena judul ini. Terus dia kabur dari rumah karena sanksi sosial. Jadi kalau di daerah itu kalau kita ketahuan aibnya itu sudah beda sama di kota. Kamu itu dikucilkan, ini diobrolin kanan kiri dan dia kabur. Dan orang tuanya itu merasa malu segala macam begitu. Cerita dengan saya Bang. Cerita dan waktu cerita pun nangis-nangis segala macam, menceritakan apa yang terjadi dari dampak judi online-nya dia itu tadi, ya utang pinjol. Nah kalau di kampung tuh kalau utang itu ke rentenir itu datangi ke rumah Bang. Di teror, kapan bayarnya begitu. Beda sama di kota gitu. Kalau di kampung didatangi, itu jadi betul-betul membuat dia jadi depresi. Nah saat diskusi dengan saya dan ngobrol dengan saya, itu saya memastikan dia sudah sembuh. Maksudnya tidak ingin bermain judi lagi. Dan saat mengajak saya ngobrol itu Bang, itu posisinya dia meneror saya. Hari Jumat persis seperti hari ini. Nerornya gimana tuh? Nelpon sampai saya. ngerokok kita? Ya, nelpon saya itu hampir mungkin 50 kalian di Instagram. Dan saya merasa terganggu tuh sebelum. Kenapa kok sampai dia nelpon? Iya, nelpon terus. Nah ternyata saya matikan terus karena udah mau sholat Jumat ya. Ternyata dia chat ke saya kalau Mas Imam nggak angkat, saya melanjutkan bunuh dirinya. Oh ternyata pada saat itu dia sedang ingin melakukan baru siuman bunuh diri. Bunuh diri, iya. Akhirnya saya shock, Pak. Ya udah, ini hari Jumat, setelah sholat Jumat saya bilang gitu. Setelah sholat Jumat, udah, setelah sholat Jumat selesai, saya schedulekan. Saya kirim link Zoom-nya ngobrol di daerah Bang, ngobrol. Terus dia ngobrol di kos. Dia menunjukkan ada Portas. Ada Baygon, sudah bunuh diri. Siap-siap ya? Bukan, sudah bunuh diri. Dia jadi ngubungin saya habis siuman bunuh diri. Jadi bunuh dirinya malam dini hari. Ya diselamatkan, ternyata nggak meninggal. Jadi jam 2 dini hari dia melakukan percobaan bunuh diri. Dengan minum obat-obat yang sudah expired, ada banyak. Terus ada Baygon, ada Portas segala macam. Nah, dia pingsan. Jam 10, jam 11 dia terbangun itu. Terbangun dari pingsannya karena efek obat itu tadi gitu lah. Nah pas bangun itu ngubungi saya Bang. Ternyata dia habis bunuh diri, tapi nggak lewat nyawanya gitu. Iya. Karena kematian kan bukan dia yang setting, Tuhan yang atur, betul. Nah ngobrol panjang dengan saya. Jadi kesimpulannya yang saya ambil dari dia
kemungkinan besar sudah sembuh dari judulnya, hanya saja dia sangat kebingungan untuk menyudahi permasalahannya dia dari dampaknya itu dari utang. Oke, dampaknya yang masalah yang tersisa. Oke. Ya dari utang tadi, terus sanksi sosial, terus macam-macam lah. Dia betul kalut gitu. Nah, oke. Ya udah saya coba berikan semampu saya informasi edukasi semampu saya. Oke. 1-2 hari saya biasanya kan masih masih follow up gitu ya. Gimana keadaannya gitu kan. Seminggu 2 minggu gitu. Oke. Setelah hampir mau ke 3 minggu udah nggak ada informasi, Bang. Tidak ada komunikasi, terputus. Oke. Nah, saya ngeliat berita, dia ternyata gantung diri. Masya Allah. Yang kemarin habis ngobrol dengan saya 3 minggu yang lalu. Itu yang mungkin buat saya jadi, aduh, saya merasa bersalah aja. Saya nggak coba membantu sekuat tenaga saya begitu, karena ya berpikirnya macam-macam. Saya kenapa kemarin saya nggak ajak ke Jakarta atau apa segala macam begitu kan. Iya. Jadi merasa bersalah aja itu. Itu dia cerita gara-gara bunuh dirinya dia kebelit utang nggak? Iya betul. Kebelit utang, malu orang tuanya. Ya malu aja, orang tuanya tuh merasa malu dikucilkan nama tetangga begitu. Dia depresi lah ya. Apalagi yang Mas Imam Budi hadapi dari para korban ini, yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang saya temukan langsung tadi ya, salah satunya itu tadi ya. Okay. Kebanyakan ya rata-rata mereka dari depresinya tadi itu nggak kuat menghadapi masalah dari dampak judi online ini gitu, macam-macam gitu. Tapi yang langsung berhubungan dengan saya itu salah satu korbannya itu yang membuat saya jadi agaknya ini mesti terus digaungkan, terus informasikan ke teman-teman semua yang sekarang masih pada main begitu. Yang belum main pun jangan sampai nyentuh, paling nggak seperti itu. Karena ya setiap hari pun yang berterima kasih ke saya banyak gitu. Yang Bang, makasih setelah nonton video Abang jadi berhenti judul udah 3 bulan, udah setahun kayak gitu, udah ngikutin banyak juga gitu. Jadi menurut saya ya informasi yang menurut saya ini sederhana gitu kan. Kita ada kepuasan batin Mas Imam telah melakukan sesuatu yang bermanfaat minimal buat 1-2 orang itu ya. Oke. Ini kan akses untuk menjadi pejudi online itu mudah kan ya? Ya meskipun saya belum nggak tahu sama sekali karena saya belum pernah coba. Ya nanti mungkin Mas Imam kasih coba saya. Kenapa mereka menjadi mudah mendapat akses itu? Ya, kalau dasarnya sekali ya jelas karena perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi gitu. Jadi untuk mengaksesnya ya kita tinggal butuh, kalau sekarang butuh internet aja, butuh kuota begitu kan kalau di daerah pakai HP begitu. Dan banyak tuh Mas ya, orang yang nawarin masuk ke WA kita. Iya. Ya, SMS juga malah. Ente dapat dari mana nomor tuh? Iya. Itu gimana tuh? Cara mereka ininya tuh? Ya kalau itu sih kalau untuk mereka marketing ya random aja mereka gitu. Untuk mereka kan punya database nomor gitu kan. Nomor yang kita gunakan ini gitu. Cuman yang jadi dasar banget kenapa kebanyakan para pemain ini awal mulanya bermain itu kan macam-macam. Ada yang mereka iseng. Memang mereka sudah punya duit sebetulnya, nggak butuh uang istilahnya, nggak butuh uang dari bermain judul gitu, judi online. Ya iseng aja gitu. Ternyata setelah iseng nyandu, uangnya udah masuk banyak, akhirnya main aja terus lah pokoknya gitu ya. Iya, jadi dia nggak terima gitu. Uangnya sudah terlanjur jebur, mamanya 20 juta, mamanya dia kepingin membalikan uang itu. Ada yang memang motifnya dia awal memang kepingin nyari uang. Mungkin melihat temannya, dapat uang, ingin mendapat penghasilan dari situ. Rata-rata gitu. Tapi conclusion dari semua itu ya kepingin dapat duit cepet aja, kepingin kayak instan aja gitu. Konklusinya ada di situ sih sebetulnya. Walaupun itu masuk kategori kerjaan judi. Iya. mereka lupa itu judi. Ini pelajaran yang sangat berharga anak muda Indonesia. Tidak ada sesuatu yang instan. Mau kaya kerja keras, bukan dengan cara berjudi, apalagi menyembah. Apa itu yang di Jawa-Jawa itu kaki gunung segala macam itu? Iya. Pesugihan segala macam. Itu pokoknya cara-cara instan tidak ada yang benar, meskipun menjanjikan sesuatu yang besar. Mas Imam, ini kan akses mudah.
apa juga Mas Imam mau bilang, kita semua ini menjadi tidak aman, menjadi pelanggan salah satu apa namanya seluler itu, karena kan basis pendaftaran nomor handphone saja itu kan basis NIK tuh. Betul. Kalau mereka mau bayar ke sana, misalnya anggaplah, mohon maaf kita sebut aja Telkomsel misalnya ya. Iya. Dia bayar Telkomsel, data kita apa itu juga mereka lakukan untuk mendapatkan akses dengan mudah untuk mengacak nomor-nomor ini. Iya, kalau nomor acak ini kan sebenarnya ya sebuah ini aja nomor yang diacak aja gitu. Cuman ada memungkinkan sekali kalau memang data ini didapat dari sumber yang terpercaya gitu. Mungkin tadi dari pihak provider gitu ya. Brand A, brand B yang memberikan data itu ke pihak judi online atau bandar gitu. Sangat memungkinkan. Atau paling mudah kalau manualnya mungkin mereka para bandar-bandar judi online itu tinggal datang aja counter-counter. Iya ya. Counter-counter itu kan punya database, banyak kan nomor-nomor nomor handphone segala macam itu ya. Bayar aja, umumnya satu database anggap aja 1.000 itu namanya ya, 1.000 database kita bayar 500.000 juga enteng. Kan sangat mudah mendapatkan data itu. Tapi terlepas dari itu sih sebenarnya mungkin ada tools atau yang bisa digunakan untuk mengacak nomor ini gitu. Seperti kita kartu kredit kan seperti itu. Kadang-kadang kalau kita udah megang kartu kredit A bayarnya lancar itu kita di prospek kartu kredit B gitu. Kan biasanya seperti itu. Iya, betul. Cara kerjanya agaknya mirip menurut saya. Ini kan kita tahu nih judi online ini pasti ada bandar. Nggak mungkin nggak ada yang bandar kan itu. Iya. Sepengerisetannya Mas Imam di Indonesia nih, di Indonesia lah ya. Iya. Bisa dihitung dengan jari nggak bandar besarnya? Menurut pengetahuan saya dari informasi yang saya dapatkan dari narasumber, jadi narasumber saya ini ada yang korban, ada juga yang memberikan informasi karena dia pernah bekerja di lingkungan atau perusahaan judi online. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin informasi A1 begitu ya. Nah, itu memberikan informasi ke saya, ada bandar-bandar besar di Indonesia. Tapi ya sebenarnya bandar besarnya ini tidak banyak, yang besar sekali. Hitungan jari. Betul. Jadi di Indonesia ini bandarnya dikelola dengan hitungan jari. Iya, sebetulnya bandar besarnya. Begitu. Kata dia, dan informasi ini juga kan, saya sekali lagi, informasi ini tidak bisa dibuktikan dengan data karena saya hanya mendengarkan informasi dari narasumber begitu. Karena Mas Imam pemerhati judi online, akhirnya Mas Imam diberikan informasi yang banyak. Betul, gitu. Dan narasumber memberikan informasi itu ke saya. Nah, sekarang yang terjadi di Indonesia itu bandarnya makin banyak karena. Bentar dulu Mas Imam. Ya. Sorry, saya potong. Ya. Dari hitungan jari tadi, ada nggak yang Mas Imam bisa spill siapa salah satunya? Salah satu bandarnya. Salah satu saja. Kalau salah satu bandarnya dari narasumber sih nggak pernah menyebutkan A, B gitu ya. Risetnya Mas Imam siapa yang tahu? Sebut aja nggak apa-apa. Sebut nama orangnya. Ya. Kalau nama orangnya dia nggak pernah menyebutkan, tapi dia pernah menyebutkan juga T itu benar. T. Ya. Inisial T itu. Inisial T itu benar. Oh, yang disampaikan sama mantan kepala BP2MI itu benar T itu. Iya, T. Dan narasumber saya bilang T. Gitu. Dia nggak panjangin T itu. Nggak, alias. Gitu, inisial aja, T itu. Memang benar inisial T itu ada. T ini orang sipil, aparat penegak hukum atau apa? Tidak menyebutkan background-nya itu T seperti apa gitu. Itu Kak. Kalau T yang kita tahu, ini sipil. Itu di backingi biasanya di belakangnya dia tuh ada partai hijau sama partai coklat. Sepengetahuan Mas Imam, yang besar-besar ini di backingin kan? Iya. Betul. Di backing. Ya, mungkin sama kalau partai coklat sama partai hijau. Ya. Narasumber saya bilang seperti itu. Ya. Sekali lagi saya tidak bisa membuktikan karena saya hanya ini praduga ya. Dugaan saya memang betul. Dugaan saya mengarah ke situ dari informasi yang disampaikan oleh narasumber saya. Nah, narasumber saya ini pernah bekerja di situ dan bisa dibuktikan video saya ada dengan narasumber. Begitu. Dan ada beberapa narasumber yang mereka pernah bekerja di judul juga yang dia satu bos dengan Kodeni Slim. Apa itu? Kodeni Slim adalah orang mantan bandar yang sekarang jadi Ustadz, Denny Slim. Yang sering mengkampanyekan juga itu judul itu nggak mungkin menang segala macam. Mungkin teman-teman familiar tuh Kodeni Slim. Iya.
Itu kan mantan bandar yang sekarang jadi ustadz tuh. Yang Ya. satu komunitas dengan Agim. Iya. Tahu. Saya sering nonton videonya. Ya. Itu pernah satu bos dengan Dennis Lim, narasumber saya ini. Oke. Itu udah ngobrol banyak segala macam. Ya memang memberikan informasi seperti cara kerjanya. Gitu. Itu waktu itu dia pernah di Indonesia di Cengkareng. Cengkareng. Iya, kantornya dulu gitu. Itu, Mas. Sebelum kasus S itu. Jadi dari 10 hitungan jari itu nelorin banyak anak buah lah, katakan gitu ya. Atau jejaring lah bisa. Jejaring, lebih tepatnya jejaring karena Jejaring, ya? betul. Jadi untuk menjadi bandar ini kita seperti franchise saja. Oke. Kayak Gampang gampang. Seperti kita franchise fried Kita chicken bisa aja. bikin. Mudah. Sekarang modal 10 sampai 50 juta udah dapat bisa jadi bandar. Jadi bandar. Iya. Begitu mudahnya ya menjadi Iya. bandar judi online. Lalu apa tugas Kominfo? Nah itu sebenarnya sudah sering banget tuh di video-video saya. Oke. Saya tegaskan begitu. Jadi Komdigi sekarang. Komdigi gitu. Dan nggak tahu kalau kita ngomong apa yang sudah dilakukan ya, apa yang sudah dilakukan sama Satgas ini sampai sejauh ini saya sendiri belum menemukan apa namanya ya, tupoksi yang jelas itu seperti apa gitu. Karena tidak ada efeknya. Buktinya dari data. Sekarang pemain judi online itu yang terbaru itu 8,8 juta 8,8 juta pengguna aktif. pengguna aktif. Se-Indonesia. Ya. Di tahun 2024 ini. Data yang Mas Imam Dapatkan. Iya, ada, bukan di media ada banyak. Media sudah mempublish itu datanya. Oke. Pengguna ada 8,8 juta pemain. Uangnya berapa itu? Peredaran uang 2024. terbaru 24 itu 900 triliun. Mosom. Jadi coba kita bermain matematika dikit nih, Bang. Ya. Anggap saja sehari orang rungkat ya atau rugi 100.000. Ya. Satu orang. Kali 8,8 juta Ya, itu ya. Itu sehari bisa 880 miliar. Dimakan sama para bandar ini. Ya. Omsetnya bandar Iya, omset. 880 miliar. Ini uang, Ya. bukan aset. Kalau yang kemarin kita ada Oke, berapa? oke, 600 oke. triliun atau 300 triliun ya. Yang korupsi itu aset, macam-macam. Ya. Kalau ini uang, Uang tunai ini. uang tunai yang per tahun itu 900 triliun. Gimana kita sekarang nggak kacau ekonomi kita? APBN kita aja cuma 3.000-an. 3.000 T. 3.000 T itu udah Tuh. gila Iya kan? 3.000 T kan. Nah sekarang 900 triliun itu udah kan gila itu. Makanya itu sebenarnya hitung-hitungan sederhana kenapa kita sekarang lagi morat-marit ya salah satunya karena itu perputaran uangnya di sana semua dan itu kayak uang real, uang Bukan daun itu ya. bukan daun, bukan aset, bukan apa. Mas Imam silakan. Sambil Diminum, ngopi kita siap. enak. ngerokok Sambil kita. ngopi, Siap. kita Terus pengguna itu dari 8,8 juta manusia ini kan ya, yang menjadi pelaku ini, rata-rata usianya usia kisaran berapa Mas Imam? Kalau dari data itu dari 18 sampai 34 Bang. 18 sampai 34 tahun. Itu yang aktif. Dan yang paling gila itu 80.000 usia rata-rata 10 tahun. 10 tahun itu kelas Ya kelas 10 tahun ya kelas 3 SMP ya. Dong, Kelas 5 SD. 5 SD. kelas 3 3 kelas 3 SD 3. Kelas 3 ini 10 tahun. Iya, Betul. 3 kelas 4 SD itu, Bang. Masuk SD kan 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kalau 10 tahun berarti dia baru kelas 3 SD. Betul. Pokoknya anak-anak umur 10 tahun itu, Pak, itu udah ngerti cara main handphone. Dan cara daftar judi online udah ngerti dia. Wah. Saya punya case juga tuh masalah. Jangan sampai anak-anak kita di rumah diam-diam melakukan hal itu yang kita tidak tahu ya. Bermain judi online itu lebih gampang daripada bermain Mobile Legend. Lebih mudah bermain judi online daripada main game-game online itu. Game-game online itu kan agak rumit ya untuk kita menentukan apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau judi online tinggal umumnya deposit masuk ketik-ketik jalan. Oke, ini saya agak terganggu dengan usia itu. Kenapa? Karena 2045 ini Indonesia dicanangkan sebagai Indonesia emas, Indonesia maju. Kalau usia 17 sampai 34 itu usia produktif yang tergolong dalam bonus demografi kita hari ini menjadi pecandu judi online, gimana nasib bangsa kita 2045? Omong kosong Indonesia emas itu. Betul.
Karena itu menurut Mas Imam, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah kita paling tidak untuk menutup akses dari judi online ini? Yang sekarang dilakukan, yang sudah dilakukan sama pemerintah ini kan sekarang pemblokiran. Pemblokiran situs. Pemblokiran situs. Dan pemblokiran situs itu sangat amat nggak efektif. Bagus dilakukan untuk apa namanya? Untuk dilakukan cukup ada dampak sedikit tapi. Kenapa? Oke. Karena gini Bang, cara kerjanya situs itu kan dihapus itu kan sangat mudah untuk membuat situs baru. Saya sendiri nih ya. Oke. Saya bisa membuat situs itu 3 jam 100 situs. Saya paling butuh cuma 2 asisten saya aja. 100 situs judi online saya bisa buat dalam waktu 3 jam. Sangat mudah. Tinggal kita duplikat domain, cemplungin ke hosting, selesai. Oh, semudah Ya, itu ya? semudah itu. Nah, kalau kita ngeblokir situs itu kan apa namanya? Mereka sudah menyiapkan domain-domain yang terbaru. Diblokir 1, mereka tumbuh 1000, itu memang betul yang sangat mudah. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Bang, yang diblokir itu apakah situs yang aktif atau enggak? Oke. Kenapa? Karena dari tahun 2019 situs atau URL itu sampai sekarang masih aktif. Masih bisa digunakan, masih bisa diakses. Contohnya abc.com. Ya. Udah dari 2019 situs itu sampai sekarang masih ada. Nah, yang diblokir itu memang yang sudah disiapkan untuk diblokir seakan-akan. Oke. Gitu. Sebetulnya tidak. Atau juga pemblokirannya itu seakan-akan. Betul. Kami sudah berbuat. Betul. Karena faktanya Komdigi kemarin banyak sekali orang yang ditangkap, pejabat-pejabat di Komdigi. Berarti kan candu ini tidak hanya candu judi itu tidak hanya menyerang pelaku judi, tetapi juga orang yang menikmati hasil judi ini nyandu juga. Betul. Mas Ian menemukan hal yang sama. Iya. Dari pernyataan saya nih. Ini kan saya menduga-duga sebagai orang yang nggak paham tentang itu ya. Itu candunya ya candu karena kuenya basah yang di situ. Iya, nyandu lah tiap saat dapat kue gitu ya. Bang, saya coba mau balik ke korban lagi ya, Mas. Kita kan tahu ya, judi online ini kan bukan hanya di Indonesia sekarang. Ada di negara-negara tetangga kita. Sebut saja Kamboja, Vietnam, ya kan, ada di Malaysia juga. Sekarang mulai baru nih, saya dengar ada yang mulai mau coba masuk main di Malaysia, tapi agak sulit kayaknya masuk di sana. Yang mudah tuh Kamboja dan Vietnam ya. Ya. Nah, ada nggak Mas korban-korban yang dikontrak oleh pengusaha judi-judi online, terus dia mau kabur, mau balik karena nggak betah atau apa segala macam lah di sana, sehingga menyebabkan mereka kena sanksi. Oh ini ya, pekerja ya? Kasus nggak? Ya, pekerja ya. Ada yang admin judi online itu posisi ngobrol dengan saya, itu dia posisi lagi di Kamboja, ngumpet-ngumpet. Lagi kerja, dia nangis-nangis kepengin pulang nggak bisa. Jadi karena terikat kontrak. Saya nggak tahu persis apakah semua perusahaan judi online ini menerapkan peraturan yang sama, saya tidak tahu. Cuman yang diceritakan oleh sumber ini, saat dia dari Indonesia mau diberangkatkan ke Kamboja, memang semua akomodasi itu dipenuhi. Ya, tapi nanti dibayar ngutang. Ya. Seumpama kalau ke Kamboja kita habis 15 juta, nggak saja dari Indonesia. Ya kita akomodasi semuanya. Gitu. Sebenarnya jebakan. Saya pernah mendapatkan cerita yang sama dari pekerja seks komersil. Oh ya. Jadi mereka dibekali dulu dengan segala macam hal, termasuk soal dandan, soal pakaian segala macam, dan itu langsung diuangkan oleh owner dari perusahaan itu sehingga mereka sulit untuk membayar itu. Karena harga juga mereka sendiri yang tentukan. Jebakan gitu ya. Itu sama, kasusnya kayak begitu? Iya, sama. Ya setelah masuk bekerja di sana kan dia punya utang berarti kan? Ini sebenarnya masuknya kategori perdagangan orang tuh. Ya, bisa masuk seperti itu. Oke, Betul. lanjut terus tadi itu gimana tuh Mas? Setelah dia... Ya, dia menceritakan dia ingin pulang, nggak bisa segala macam, dan harus membayar sekian rupiah gitu kan, utang-utang dia gitu, dan dia nggak punya uang segala macamnya. Akhirnya dia tuh nggak betah di sana gitu ceritanya. Nggak nyaman di sana. Berarti dia juga dapatkan hasil yang signifikan dari kerja itu. Iya, gitu. Jadi, tapi ada juga yang mungkin dia
kurang tahu juga di struktur organisasinya apakah dia ada levelnya apa segala macam gitu. Ada yang mungkin merasa nyaman di sana juga mungkin ada gitu. Iya. Tapi saat dia kepengen pulang yang ini, yang narasumber saya ini nggak bisa, susah. Pernah juga ke katanya gitu ya, ke KBRI. Dia ngadu ke KBRI. Ngadu ke KBRI. Oke. Tapi dari KBRI tidak ada respon, segala macam gitu. Jadi KBRI kita yang di Kamboja. di Kamboja itu Ada di sini berarti buat apa namanya pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri lah. Menteri Luar Negeri. Nah, coba tolong diperhatikan. Ini apa pekerja-pekerja ini termasuk korban juga nih Mas sebetulnya. Korban dari judi online. Iya kan? Bukan hanya pelaku pemain. betul. Tapi para pekerja pun kalau memang ada kasus seperti itu, ini kita bisa kategorikan sebagai Ya korban betul. Betul kan? Betul. Nah, ketika dia ngadu ke KBRI yang ada di Kamboja atau di Vietnam, ini tidak dilayani dengan baik, miris lah kita. Nah, ini jadi perhatian khusus buat pemerintah ini. Jangan-jangan mereka bagian dari sindikat itu. Ada disinyalir begitu nggak, Pak? Ya kalau kita melihat praduga tak bersalah sangat memungkinkan. Ya kan? Dan ada bisa mungkin kan bisa tidak ya. Ya praduga tak bersalah aja ya seperti itu. Kalau diduga ya mungkin bisa saja gitu. Waduh rusak. Ya kalau mereka gini, kalau mereka sudah melaporkan ke KBRI tapi tidak ada respon segala macam, hal apa yang menyebabkan dia tidak bisa balik kalau KBRI kita sudah ada di sana sebetulnya? Yes, harusnya memberi perlindungan ya, Betul. memberi kemudahan untuk pulang paling tidak Betul. itu. Nah kita sebagai rakyat gitu kan kita bisa menilai itu kan. Nah, memungkinkan nggak ini memang ada afiliasi? Ya sangat memungkinkan. Pasti nggak? Ya belum tentu juga. Jangan Gitu. yang di KBRI ini udah kebagian dari 900 triliun itu. Iya, kena candu juga, karena kan enak barang itu kan. Siapa yang tidak hijau lihat tidak hijau matanya lihat duit? Iya. Ya kan? Dari nominal itu tadi Bang juga ketahuan kan basah sekali kan Oh gila itu 900 triliun, 880 miliar per hari. per hari. 1%-nya berapa tuh? Ya. Per hari loh. Iya. Per hari itu. Jarang tapi yang per hari itu kita bikin nominal paling terkecil loh Bang. Saya hitung tadi 100.000 per hari seumamanya kita kalah. Tapi jarang ada orang per hari kalahnya 100.000 jarang. Nggak mungkin bunuh diri lah dengan kalah 100.000 per hari. Jarang. Rata-rata ya 500 sampai 1 juta lah kalau orang kita lihat dari kelas C ya. Kalau kelas C rata-rata habisnya segitu, 500 sampai 1 juta. Kalau kelas menengah, kelas B gitu masih di atasnya lagi. Apalagi kalau yang kelas A banyak. Yang sekali spin main bisa 1 juta, 2 juta gitu. Ya, sehari deposit dia bisa 200 juta Masuk. deposit. Jadi ada narasumber saya kemarin habisnya itu berarti damtek itu 7 itu, 7 per 8 itu. Pokoknya kurang lebih sekitar 40 M. Bermain setahun. Habis. Bermain setahun habis. Jadi dia secara depositnya limit kita transfer itu kan kalau di bank itu kan maksimal di jam 12 malam ya. Malam betul. Jadi sebelum jam 12 malam dia udah deposit 100. Setelah jam 12 malam itu dia deposit lagi. Jadi Ya, karena bermain sudah harus, malam. karena sudah masuk ke hari berikutnya. Betul. Jadi 200. Selalu kayak gitu. Itu pengusaha. Jadi dia pengusaha untuk menjalankan usahanya dia itu ada dump truck. Gitu. Dump truck itu satunya kurang lebih 300 juta. Itu ada 8 atau 7 habis. Dia jual habis untuk Habis itu. buat judul. Terus dia punya project itu sekitar 70 M berjalan uang cash, uang yang sudah ada di rekening. 70 juta, 70 miliaran, 70%-nya dicemplungkan ke judul. Habis. Berarti kan mungkin sekitar 40-an ya, 40 tadi tambah. Berapa tadi? Sekitar berapa M, 2 M gitu. Banyak lah itulah. Kurang lebih segitu. Dan itu buktinya ada Bang. Orang saya diberikan akun website judi online-nya, user dan emailnya untuk masuk untuk melihat historinya. Ini menarik ini. Di Indonesia ini kan ada PPATK yang bisa mengecek langsung lalu lintas keuangan seseorang. Ya. Kalau ada transaksi tidak wajar, mestinya kan bisa langsung di stop oleh pemerintah. Ya. Kalau pemerintah benar konsen di situ. Ya. Faktanya kan tidak ini. Pemerintah Indonesia ini menjadi PR kita sama-sama. Banyak sekali yang terlibat dari kasus judi online ini. Meskipun ini masih dalam dugaan, tetapi kalau kita seriusi untuk menangani ini kita anggap sebagai ancaman bagi bangsa, ancaman bagi negara,
maka kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk itu. Terakhir pertanyaan saya pernah nonton video Mas Imam, ada orang yang sampai jual ginjal. Saya nonton tadi videonya di podcast Mas Imam. Itu gimana ceritanya? Dia udah hancur-hancuran. Jadi habisnya udah MM-an. Habis total, dari finansialnya habis. Bandanya habis. Kehidupannya dia pun habis. Keluarganya cerai. Oke. Cerai. Bingung sudah udah nggak punya siapa-siapa dan nggak punya teman, karena kan itu kan pasti udah trust issue gitu kan, udah nggak ada orang yang percaya gitu. Iya. Akhirnya sekarang dia waktu cerita dengan saya itu udah mau jual ginjal. Dia jual berapa katanya? Berapa aja. Ada yang mau jual, udah bingung, dia udah nggak ada tempat buat ini. Mungkin pikiran dia satu-satunya yang berharga dari dalam diri dia itu ginjal dia kali. Betul. Sekarang dia jadi musafir, pergi dari kota ke kota, tidur di masjid terus gitu. Informasi terakhir. Gitu. Itu dari orang yang mampu. Punya mobil, punya rumah, punya keluarga utuh segala macam. Mas, ini bahaya baru nih buat bangsa kita. Iya betul. Bahaya baru betul. Ketimbang narkoba ya. Ya. Narkoba ini paling segelintir orang yang pakai, ya kan? Karena memang jerat hukumnya gampang banget. Ya. Kalau judul ini kan jerat hukumnya agak tebang pilih kayaknya Mas. Iya. Iya kan? Ya. Kayak kita ngeliat kasus kemarin ada siapa tuh, YouTuber juga tuh kan, Ya. cuman iklan lewat di YouTuber udah kena ketangkap. Iya kan? Ya. Ini gimana kalau dari sisi penegakan hukumnya, melihat ada tebang pilih kasuistik kayak begitu? Itu sih udah jadi rahasia umum ya kalau di Konoha ya. Memang seperti itu. Budayanya seperti itulah, hukum di kita kayak gitu. Apalagi kalau kita ngomongin aparat kayak gitu. Emang seperti itu. Cuman yang jadi perhatian kita tuh bagaimana membuat masyarakat ini tidak mewajarkan judi gitu. Kenapa gini? Saya kadang-kadang mikir, kenapa campaign atau program yang dilakukan sama pemerintah untuk memberantas judi online itu tidak sama dengan cara memberantas narkoba. Ya. Kalau narkoba kan ada layanan masyarakat tuh, iklan-iklan di TV, stop narkoba, no drugs segala macam gitu. Ini sama sekali nggak ada. Jadi programnya itu nggak sama, padahal risikonya malah kan lebih besar. Ya, ancamannya lebih besar, betul. Itu sebenarnya menurut saya tuh ngelihat dari situ aja udah salah gitu. Program yang dilakukan harusnya paling enggak samalah dengan apa yang dilakukan narkoba ya saat itu. Oke. Jadi akhirnya dulu waktu belum ada program itu, orang masih mewajarkan untuk kita ganja, untuk kita innex dan segala macam lah narkoba waktu itu. Karena diwajarkan gitu. Tapi setelah ada kampanye itu kan iklan TV di mana-mana, ada billboard, ada apa segala macam. Akhirnya tidak diwajarkan. Akhirnya memang kalau tidak diwajarkan berarti udah ketahuan nih bakalan dijeratnya ngeri gitu. Kalau sekarang kan orang nongkrong atau orang-orang ojol, ya kan tukang parkir, main itu tanpa ada rasa bersalah, dia tidak menyadari bahwa yang dia mainkan itu adalah sebuah hal buruk, aib gitu. Jadi mewajarkan aja kayak sedang apa gitu. Itu. Mas, satu lagi nih Mas, pertanyaan saya. Mas Budi ini, Mas Imam ini sepakat nggak kalau misal judi ini dilokalisir? Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau misalkan kita biarkan kayak begini terus, ini kan yang nikmatin hanya segelintir orang yang tadi ini dan beberapa anak-anaknya, ya kan? Ini juga nggak bisa masuk devisa negara, malah devisa kantong pribadi-pribadi, coklat, hijau gitulah, bandar-bandar yang T dan kawan-kawannya itu. Apakah lebih baik dilokalisir? Agar masuk uangnya dengan tujuan uangnya itu jadi devisa negara. Terlepas dari itulah, tapi paling tidak ini kan mungkin kalau menurut saya salah satu cara untuk mengurangi
ya kan judi online ini yang berbasis teknologi. Teknologinya dihilangkan, pemerintah punya punya campur tangan yang dalam, ya kan, sehingga ya yang ada dilokalisir aja. Jadi orang kelas menengah, bawah, ya kan, atas, ya kalau mau main judi ya di tempat itu gitu. Sepakat nggak main judi? Sebenarnya ada sisi positif aja. Jadi dilegalkan ya. Walaupun ini kalau di kita ya di Muslim judi tidak dibenarkan, diharamkan lah. Ya. Memang. Tapi kan kalau kita melihat dampak hari ini yang tadi ada korbannya bunuh diri, anak kecil 10 tahun ikut main, ya kan, pedagang semua, ojek online juga semua ikut main apa. Nah ini kan lebih membahayakan sebetulnya ketimbang dilokalisir. Ini kita obrol-obrol bincang-bincang. Iya. Sepakat nggak kalau Mas Imam itu judi itu dilokalisir aja? Dilegalkan ya? Ya dilegalkan lah atau apa? Ya tadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau kita ngeliat sisi positifnya ya kayak Malaysia aja, boleh bermain tapi orang-orang yang kelas A gitu, dan orang-orang turisme lah, orang-orang dari luar berKTP Malaysia itu. Ya, tidak berKTP Malaysia. Bisa seperti itu. Kalau mau duplikat aja Malaysia gitu. Cuman kalau di kita tujuannya apa dulu nih kalau dilegalkan? Kan kita mesti punya kemanfaatan kan? Ya. Kalau dilegalkan tidak ada kemanfaatannya ya percuma. Nah, menurut saya kalau dilegalkan itu agaknya karena kita mayoritas Muslim itu nanti bakalan bisa ada perang dunia ketiga ini. Gejolak Gejolak begitu. Daripada kayak begini Mas yang main nih, maaf kata ya lebih banyak penduduk masyarakat Muslim yang main. Gitu. Harusnya kan ya kita bisa mengukur diri juga masing-masing lah. Kalau dilegalkan berarti kita membiarkan oknum-oknum brengsek ini bakalan terus berkembang. Oknum-oknum brengsek ini kan ada banyak. Ini akan bakalan terus berkembang, makin merajalela nanti generasi kita bakal kayak gitu terus kalau dilegalkan. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau kita ngeliat kemanfaatannya, oke kita ambil dananya biar jadi devisa negara. Orang yang jelas-jelas bukan judi online, yang jelas-jelas ada perusahaannya, kayak tambang nikel aja, nggak sampai ke negara kok. Nanti jangan-jangan 900 triliun, rencananya 600 triliun buat negara, yang diterima negara nggak nyampe 100 triliun. Karena dimakan oknum-oknum ini. Terbukti kan sekarang perusahaan-perusahaan nikel tambang juga kan kayak gitu. Atau yang lain. Nanti khawatirnya kan kayak gitu, orang oknum kita kayak gitu semua. Kalau kita kalkulasi, kalau kita ngeliat itu ya, hitung-hitungan uang dari judi online 900 triliun. Oke, anggap saja buat pemerintah berapa? Setengahnya deh, anggap saja. Berarti 450 triliun itu buat pemerintah nih. Yakin pemerintah bakal menerima 450 triliun. Saya nggak menjamin, paling nggak nyampe 1 T, ini juga nggak dapet. Kayak gini, kita kemarin kan ya Bang, sempat podcast Wakil Menteri BP2MI. Itu omset devisa buat negara itu berapa Bang? 250 triliun 250 triliun per tahun. Ya. Nah, dari yang legal. Itu yang legal. Dari yang legal. Itu yang legal. Maksud saya, ya kan? Ya kalau kita tipis-tipis ya, ini kan hampir sama metodenya sebenarnya gitu kan, legal dan non legal. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Nah, kalau memang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya ya kenapa enggak sebetulnya gitu kan? Ya masyarakat kita juga jangan ya ini usulan inilah ya obrolan gila-gilaan lah sebenarnya ya. Nah, daripada dibiarin begini aja ya kan dengan kasus banyak itu ya lebih baik omsetnya jelas, biasanya jelas buat negara. Yang legal tadi di BP2MI ada 250 D. Ya kan? Itu pernah dilakukan. Di Makassar dulu tempat saya kuliah. Modelnya bukan judi, tapi ketangkasan. Pola kerjanya judi juga. Di Jakarta juga pernah dilakukan. Di di lokalisasi gitu kan. Pernah dilakukan. Tetapi lagi-lagi memang mendapat penolakan yang kuat dari masyarakat Muslim, khususnya tokoh-tokoh agama. Yang kedua juga memang tidak memberikan efek yang signifikan untuk pembangunan daerah maupun pembangunan negara.
Ya kata kuncinya judi ini penyakit, judi ini candu, bukan hanya bagi pelaku judi, tetapi juga bagi orang-orang yang memberikan perlindungan terhadap judi itu. Setuju. Karena itu harus dibongkar sampai akar-akarnya. Betul. Menurut Mas Imam, apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Di podcast Rumah Pemuda ini ada pemuda yang jumlahnya jutaan, dari Sabang sampai Merauke, dari pusat hingga kecamatan, ada berhimpun di KMPI. Apa yang bisa kita kerjasamakan untuk kita berangus ini perjudian dari hulu hingga hilir? Ya. Apa kira-kira menurut Mas Imam? Ya, ini menyambung dari pertanyaannya Abang tadi. Jadi nanti bakal nyambung gitu nih Bang. Jadi kalau tadi mau dilegalkan, itu kan berarti dengan tujuan atau dengan alasan karena banyak yang dirugikan. Banyak yang bunuh, akhirnya dilegalkan saja deh begitu ya. Nah, itu strategi itu bisa dilakukan itu dilegalkan itu dengan tadi. Kedua, itu nggak bakal terjadi karena judi ini itu diwajarkan, dibiarkan. Dibiarkan. PR-nya kan bagaimana memberantasnya dulu, ini belum maksimal soalnya. Kalau udah maksimal sekali ngambil keputusan itu sangat memungkinkan. Artinya harus ada dulu anggapan besar kita semua bahwa judi ini adalah ancaman bagi negara dan bangsa. Betul. Itu dulu. Itu dulu. Kalau setelah itu baru ada concern ke situ. Betul. Betul. Saya setuju. Betul. Nah, balik lagi dari situ berarti masuk ke pertanyaannya nih. Hal apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, orang yang bermain judul ini, orang bermain judi, ini mohon maaf, itu sama persis orang yang mengelulukan atau mengagung-agungkan klinik atau dukun dan itu tadi pesugihan segala macam. Betul. Itu persis cara kerja otaknya itu persis. Kenapa? Ya berharap sesuatu, harapan yang abu-abu aja. Iya. Orang kalau dibilang bahasa kita ya memang orang bodoh. Memang kita perlu menyadari itu. Mengakui orang kita banyak kan orang bodoh. Kesadaran itu juga terbentuk di pemerintahan hari ini. Betul. Pak Prabowo banting tulang, jungkir balik untuk memaksakan agar program makan bergizi gratis itu terlaksana. Betul. Itu terkait dengan IQ-nya lebih bagus. Betul. Stunting tidak lagi terjadi. Itu sudah dimulai dilakukan. Tinggal ini harus diselaraskan dengan kita tentu saja. Gitu kan? Betul. Nah, apa yang perlu kita lakukan itu ya gak ada jalan lain Bang dengan situasi yang kayak gini ya. Kita memintarkan orang-orang, memberikan edukasi. Gak ada jalan lain, kita memberikan edukasi ini terus-menerus ke orang-orang kalau judi online ini adalah hal nggak baik, ini merugikan. Jalan satu-satunya itu kita memberikan edukasi literasi terus tanpa henti karena dari konten Abang, dari konten saya segala macam kita edukasi dengan ke teman-teman yang nonton. Dari 5.000 yang nonton atau 1.000 deh. Satu aja yang mereka nggak jadi bunuh diri. Betul. Itu sudah nilai manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau 1.000 orang yang nonton, masing-masing satu menceritakan hal positif kepada 3 orang yang lain. Betul. Nah, harusnya dari pemerintah itu mewajibkan, ya nggak usah mewajibkan lah, memberikan agreement lah ke para content creator gitu yang buat video segala macam. Setiap sebulan paling enggak kalian harus memberikan edukasi tentang bahaya judi online. Ke seluruh konten kreator yang ada di Indonesia diwajibkan. Betul. Ini menarik nih. Supaya tidak bahas yang soal puting, soal apa. Nggak edukatif lah. Paling enggak seperti itu, biar makin menyebar. Karena yang tadi, yang nonton video saya, yang nonton Rumah Pemuda tentang judi online, berapa persennya dari 8,8 juta? Yes. Yang di daerah yang belum kejamah, yang belum nonton video saya itu masih banyak sekali. Betul. Itu kalau disebarkan ke semua influencer merata, itu kan sangat berdampak. Atau betul. Tadi balik ke awal, program ini disampaikan melalui TV. Ada layanan masyarakat. Seperti zaman dulu waktu narkoba awal-awal tuh no drugs. No drugs, betul. Jadi orang-orang yang di daerah pun aware bahwa ini tuh nggak baik. Gitu. Iya. Harus dibentuk kesadarannya bahwa ini memang ancam. Termasuk saya kira di sekolah-sekolah, jangan hanya simbol tidak ada bully apa segala macam. Judi online juga harus menjadi perhatian. Itu sebenarnya jadi PR buat pemerintah Bang, karena saya kan mengisi seminar-seminar justru dari kampus-kampus yang mengundang saya, yang notabene nggak ada
afiliasi dari pemerintah. Tapi punya kesadaran bahwa itu ancaman bagi negara. Ancaman dari perusahaan-perusahaan yang mereka karyawannya ada ribuan. Itu dikumpulkan untuk diberikan edukasi, pengetahuan, itu banyak. Kok pemerintah nggak ada pikiran ke situ untuk menggandeng influencer atau edukator judi online untuk bisa membuat event gitu kan di daerah-daerah, menyebarkan informasi ini ke masyarakat gitu. Kan kalau dari pemerintah kan sangat mudah. Ya, dia punya instrumen. Betul. Masuk ke ini aja yang paling sederhana dari Pemda masuk ke kecamatan, ke RT RW. Nah, di situ di balai warga kumpulkan orang-orang yang sekiranya 44 tahun atau tadi dari data ya. 18 sampai 44 wajib datang. Tuh. Atau Menteri Agama misalnya bisa menginstruksikan pada semua khatib Jumat, sampaikan materi judi online dan bahayanya di sekali Jumat dalam sebulan misalnya. Itu juga menjadi catatan. Ya, itu program dari pemerintah. Di samping Mas Imam ini ada Wakil Ketua Umum DP KNPI, tentu juga dia akan mengajak seluruh pengurus KNPI seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan bahaya judi online ini. Betul. Terima kasih. Jadi sobat muda, seluruh pengurus DPP KNPI yang berada di DPP sampai ke tingkat kecamatan, karena KNPI ini Mas, ini pengurusnya dari pusat, kita ini di pusat sampai di level kecamatan. Semua kecamatan se-Indonesia ada pengurus DPP KNPI, pengurus KNPI. Nah, saya mengajak kita sama-sama untuk bahu-membahu memberantas judi online ini yang sudah masuk ke semua ranah. Ini adalah salah satu program juga dari pemerintah untuk memberantas judi online. Saya yakin di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pasti akan konsen dengan pemberantasan judi online ini. Dan tadi kita sudah banyak diskusi dengan Mas Imam bahwa tidak hanya kita yang bisa melakukan ini semua, Mas ya. Artinya semua dari pemerintah sampai masyarakat, pemuda juga harus sama-sama kita tahu bahwa ancaman judi online ini sangat berbahaya bagi generasi, baik generasi kita dan generasi penerus kita. Dari diskusi ini mungkin banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita petik. Stop judi online. Begitu kira-kira. Betul. Ya. Setuju. Betul. Kemudian Indonesia, mari kita bergandengan tangan, tidak usah menuntut siapapun untuk mengakhiri segala masalah terkait judi online. Kita saja, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau semua kita melakukan hal yang sama, insya Allah signifikan pengurangan jumlah korban judi online ini. Kemudian Indonesia, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama memberantas judi online ini. Mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Tidak perlu kita menuntut siapapun untuk melakukan hal itu. Kita saja dulu. Dan samping saya Mas Imam yang sangat konsen, kurang lebih 3 tahun, mengedukasi masyarakat Indonesia tentang judi online. Jangan lupa ikuti channelnya Imam Budi. Begitu juga dengan channel Rumah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.